Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 11. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhilah dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan suatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan.
Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup, yang kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bangun, bangun,
kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Kita membaca secara responsoria. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini.
Warta Jemaat Minggu 10 September 2023. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 14 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Yang kedua, sermon pelayanan ibadah pariatif pada hari ini Minggu 10 September 2023 setelah ibadah pukul 9.30 UIP bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayanan ibadah pariatif. Yang ketiga, workshop memayat pada hari ini Minggu 10 September 2023 pukul 11 akan diadakan workshop memayat. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftarkan melalui seksi Ina Deborah. Yang keempat, kegiatan Parheheon Ama. Dalam rangka Parheheon Ama, panitia akan mengadakan foto keluarga bersama Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH-MM. Yang kelima, Pertangyangan Week pada hari Selasa 12 September 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga El Simatupang Boru Samosir di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 4. Yang keenam, penelahan Alkitab atau PHD Rabu 13 September 2023 pukul 10 WIB PHD Lansia. Kamis 14 September 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Kamis. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. Yang ketujuh, SK Mutasi Tugas Pendeta Resort. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan Opui Eporus HKBP nomor 492 garing Pendeta garing SK garing 07 garing 2023 bahwa Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH-MM Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan akan pindah tugas menjadi Pendeta HKBP Resort Menteng Lama Jalan Halimun Distrik 8 DKI Jakarta, dan sesuai dengan surat keputusan ketetapan Opui Eporus HKBP nomor 491 garing Pendeta garing SK garing 07 garing 2023 bahwa Pendeta Robert Pandiangan MTH Pendeta Resort HKBP Kernolong Distrik 8 DKI Jakarta akan pindah tugas menjadi Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan. Berdasarkan hal di atas, maka sudah dijadwalkan distrik pada Minggu 24 September 2023 akan diadakan acara ibadah Paborhaton atau mangujak konon pemberkatan pelantikan Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH-MM di Gereja HKBP Menteng Lama Halimun pukul 9.30 WIB sampai selesai. Pada Jumat 6 Oktober 2023 pukul 11 WIB selesai akan diadakan verifikasi dan serah terima jabatan di Gereja HKBP Mampang Prapatan. Pada Minggu 8 Oktober 2023 akan diadakan acara ibadah Paborhaton Mangujakon pemberkatan pelantikan mulai pukul 9.30 WIB di Gereja HKBP Mampang Prapatan. Yang kedelapan, Parheheon Naposo Bulung. Sesuai dengan program NHKBP Mampang Prapatan 2023 akan mengadakan pesta Parheheon NHKBP 2003 dengan tema Tekun Melakukan Kehendak Allah. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Adapun rangkaian kegiatan Praparheon adalah
Sabtu 16 September 2023 pukul 18 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan ibadah pendalaman Alkitab dan sharing session. Minggu 17 September 2023 pukul 13 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan kebersamaan antar Naposo Bulung. Minggu 1 Oktober 2023 pukul 9.30 WIB adalah pesta puncak Parheheon NHKBP. Yang kesembilan, malam dana dan hiburan. Dalam rangka pesta Gotilon HUT 40 tahun, panitia akan mengadakan malam dana dan hiburan pada hari Kamis 28 September 2023 bertempat di Gedung Gereja HKB Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket malam hiburan. Yang ke-10, pengembangan seksi pendidikan. Dalam rangka pengembangan kegiatan dan untuk keperluan data seksi pendidikan, diberitahukan kepada jemaat bagi yang berminat untuk berpartisipasi mengumpulkan fotokopi hasil rapot anak jenjang SD dan SMP dapat diserahkan kepada seksi pendidikan Amang Sintua Agus Simajuntak. Yang ke-11, panitia pesta Gotilon dan HUT 40 tahun diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan telah terlampir laporan keuangan sementara dari panitia pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Prapatan pada lembaran warta ini. Yang ke-12, jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mengumpulkan kolekte 1A 1B, kita bernyanyi nomor 173. Karena
Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah bagi kita pada minggu hari ini 10 September 2023 tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 11 dengan tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Baik 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian bunyinya. Saudara-saudari, Allah berkenan kepada keselamatan atau kehidupan manusia. Karena manusia memang dengan kehadirannya di dunia ini banyak menyerap informasi-informasi atau melihat kesalahan-kesalahan dan ditiru, mendengar, sehingga itu yang berkembang, kejahatan-kejahatan atau dosa itu kalau enggak di stop atau ditegur akan berbahaya dan membawa kematian. Jadi di suatu kampung namanya Kampung Pembohong, huta pergabus. Di sudi sahutai olna lomorohan pergabus, bohong. Kalau enggak bohong kayaknya enggak enak, itulah saking sudah berkembangnya sifat bohong. Kemudian dia pindah ke suatu daerah, satu kampung atau kota, tapi kota itu, tempat itu bukan tempat pembohong. Jadi dia nampak sekali kalau ada janjinya, ada komitmennya, dia selalu berbohong. Jadi dibilang orang, ya itu tukang bohong. Sampai lama, sampai tua dibilang, kapan kau bertobat? Pembohong, tukang bohong. Nantilah saya bertobat, katanya. Setelah dia udah tua dan sakit-sakitan, dibilang lelah kepada orang bahwa dia tidak berbohong.
minta maaf selama ini saya bohong. Terus dibuat surat bahwa ada di rumah saya sebenarnya ada uang yang sangat banyak dan emas, berlian. Inilah terakhir surat saya, kata. Jadi pendek cerita, dia meninggal, orang percaya bahwa dia tidak bohong. Jadi setelah meninggal ada orang-orang di situ, katanya dia ada uang di rumahnya. Setelah dibuka suratnya, dia bilang kepada orang itu, udah dibuka petinya, dapat cuma surat, inilah kebohongan saya yang terakhir. Dan enggak ada uangnya, tapi dia sudah meninggal kan. Inilah kebohongan saya terakhir. Sebenarnya cerita itu lucu, tapi itulah gambaran kita sebenarnya, gambaran manusia yang nggak pernah sadar sampai baru mati baru berhenti. Mau pencuri, kalau suatu tempat itu semua pencuri, mana ada kan berkembang pencuri, dia terus mencuri sampai kematian. Kalau berzina suatu tempat terus berzina. Malah ada cerita dibilang itu mata air kehidupan, ada mul mata ihutai, itulah sumber air kita, siapa yang minum makan sehat, panjang umur. Tapi ada penduduk dari luar yang tidak mau seperti itu. Jadi sudah dibuat tulisan kalau mengotori air ini kalau diminum akan gila gitu. Dia kotori aja air itu, dia minum, dia gila. Terus datang lagi orang kampungnya kayak gitu juga, gila. Malah lebih banyak orang gila di kampung itu akhirnya, dan tertawai yang tidak gila. Yang tidak gila itu dibilang, lucu katanya. Orang semua gila, kau enggak gila katanya. Terbalik kan? Itulah gambaran dunia ini, seperti orang fasik. Dalam nas ini orang Israel yang tidak mau berubah dari dosanya, ya dosa ya pelanggaran itulah kan terhadap perintah Tuhan, ya menyembah berhala, ya berzina, ya mencuri, ya berbohong, semualah pelanggaran-pelanggaran, enggak mau berubah. Tingkat kesadarannya sangat rendah menurut ilmu psikologi. Kalau ada nilai 0 sampai 1000, menurut teori itu tingkat kesadaran manusia paling rendah lah yang tidak mau move on, tetap dia di level itu, di bawah 250. Jadi dia iri hati, cemburu, membohong, membunuh. Nanti ada tetangganya beli TV baru dia cemburu, mobil baru tetangganya dia cemburu, anak tetangganya pergi sekolah ke luar negeri dia iri hati. Itu tingkat kesadarannya sangat rendah. Biasanya itu selalu percaya mistis, tahayul, terus mengada-ada, cerita bohong. Dan menurut survei di level yang ke-250 itulah yang paling banyak manusia, di bawah level kesadaran di bawah 250. Jadi ada sutradara Indonesia, saya mau buat film, misalnya saya ini Pendeta Banjar Nahor, saya mau buat film. Kemudian nggak bisa langsung saya buat film kan, kalau nggak saya survei, laku nggak, penontonnya siapa, terus modalnya balik enggak, karena biaya membuat film ini mahal, misalnya 1 miliar gitu kan, saya harus beli alat-alatnya, krunya, syutingnya di mana. Tapi orang sutradara yang pintar itu harus bertanya sama psikolog. Yang masyarakat kita ini bagaimana tingkat kesadarannya? Nah, ditanya sutradara itu. Oh iya Pak sutradara, kalau Bapak kita buat film intelijen buatan, ya paling nontonnya berapa lah. Kalau kita buat film
yang enggak dimengerti orang, filsafatnya terlampau tinggi atau kecanggihannya terlampau tinggi. Berapa persentase penonton film itu kalau kita buat? Paling sedikit saja, nanti kita rugi. Jadi film apa yang kita buat di Indonesia? Tingkat kesadaran Indonesia kan di bawah 250, dia sukanya mistis. Berarti kita buat film hantu-hantu dong. Film horor, suster ngesot, pocong, ya kan, setan gundul. Itu loh, antri yang beli. Karena orang Indonesia itu tingkat kesadarannya hanya mistis. Nanti kita pesugihan, ada yang ngantar uang 1 goni depan rumah jam 1 pagi tanpa usaha, kan gitu-gitu kan. Jadi daya khayalannya tinggi. Jadi orang yang selalu menghayal itu kesadarannya sangat rendah, malah nggak mau kerja, malas, lebih bagus pergi ke dukun. Makanya film dukun-dukun laris, apalagi film-film bencong, gitu kan, jembatan Ancol, itu laris itu. Coba putar film Hesekiel, nggak ada yang nonton. Kalau diputar di gereja kita film Hesekiel, karsisnya 100.000, ngapain? Nggak menarik. Tapi kalau kita undang Mongol di sini, Mongol stres, lagi gaya-gayanya bencong gitu, rame, laris tiketnya. Karena tingkat kesadaran kita masih di situ. Ini yang disampaikan Tuhan Allah kepada Hesekiel. Tingkat kesadaran orang Israel itu sangat rendah, hanya menyembah berhala. Nanti ada Mesir buat piramid, dia udah langsung menyembah itu. Padahal Tuhan, inilah Tuhan yang sebenarnya, kamu harus berubah. Dibilang sama Hesekiel, kamu harus menegur, karena tingkat kesadaran manusia itu harus diangkat kepada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di atas 250. Misalnya Bunda Teresia sudah mau membantu orang-orang yang sakit. Kalau orang level kesadarannya rendah, ya rendah mati. Gue aja mau mati, ngapain disuruh orang? Kan gitu kan? Bunda Maria, para sufi, orang suci, para nabi, puncaknya nanti Tuhan Yesus. Dia berani dan mau mengorbankan dirinya dan nyawanya demi keselamatan orang lain. Jarang, karena manusia selalu ego, hanya diriku sendiri yang penting. Itu sudah diteliti, mau filsafat Eropa, filsafat Barat, Asia, semua seperti itu. Eropa itu merasa lebih tinggi derajatnya, akhirnya menjajah Asia. Jadi Asia itu dibuat objek, mereka subjek. Eksploitasi bahan tambang, upah buruh yang rendah, bahkan nggak dibayar, gitu kan. Merasa ini objek yang harus diperas. Terus kita memegang, kami mau merdeka. Ya merdeka, ya udahlah merdeka. Tapi Freeport sama kami ya tetap masih juga kita jadi objeknya kan. Padahal punya kita gitu. Nah, ini yang berbahaya juga kepada jemaat kita. Suami merasa istrinya objek. Kau harus buat kopi sama saya, beli rokok saya, kau harus kerja terus 24 jam nyuci baju, dibuatnya objeknya istrinya. Itu makanya Alkitab bilang enggak objek, istri itu harus sejajar. Kemudian istrinya membuat objek suaminya. Kau suami harus kerja keras, kasih uang saya banyak-banyak, tiap bulan mau bagusnya tiap minggu, tiap hari kasih juta, 5 juta, 10 juta. Suaminya dianggap objek, sehingga nggak ada subjek lagi. Kemudian bertengkarlah suami istri, karena dua-duanya jadi objek. Akhirnya minta cerai. Ya udahlah cerai aja kita, nggak cocok. Kau bilang suaminya, kau maksa saya kayak robot kerja 24 jam nyari uang aja ini. Terus istrinya bilang, iyalah cerai aja, kau buat saya objek, kau hanya memaksa saya kerja di rumah gini, merepek terus dimarahi. Itulah pertengkaran. Ini yang disampaikan teologi ya sebenarnya Alkitab untuk menghindari pertengkaran
menghindari kerusuhan, menghindari konflik, karena dampaknya sangat berbahaya. Karena Babel melihat Israel ini sudah nggak jelas, tingkat kesadarannya rendah, kan wereng do Israeli tingkat kesadaran rendah, makanya dijajah. Wah, ini lemah ini, ayo kita serang, kata Nebukadnezar. Mereka sudah galau, beribadahnya nggak jelas, ekonominya nggak jelas, pikirannya udah nggak bagus. Makanya datanglah Nebukadnezar ini membawa pasukan. Kalau Israel kuat mana berani? Oh jangan Pak, Israel itu hebat senjatanya. Orang itu tekun beribadah. Nanti kita kalah, belum nyampe udah mati. Kan gitu kan? Tapi Nebukadnezar malah di atas angin. Wah, ini Israel ini udah Tuhannya nggak jelas. Seperti kita udah nggak gereja, ekonominya lemah, keluarganya berantakan, anaknya nggak sekolah, anaknya pecandu narkoba, bapaknya mabukan. Ayo kita hantam. Demikianlah Babel itu sekejap mata diambil semua itu. Dan beberapa kali, periode pertama dibawa dulu, pemimpin dibawa lagi, rohaniawannya dibawa semua, hartanya dibawa, diperbudak. Saudara-saudari, ini yang disampaikan firman ini kepada kita. Kita memilih kematian atau kehidupan, kesengsaraan atau kebahagiaan. Nah, inilah luar biasa nih firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Asa gejang umurmu, asa sehat kamu, asa sukses dengan anak kamu sudah harus move on kepada ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jangan ego aja, hanya kepentingan saya, untuk saya, orang lain nggak penting, ya kan? Tapi berubah menjadi orang lain yang penting, harus diperhatikan, harus didoakan, harus dibantu, harus disupport, harus dirangkul. Gereja itu sebenarnya teologinya. Roh mahamu sudi akarwas nihuria akana bergumul yang bermasalah. Memuji Tuhan, tarik napas, menghirup udara di sini segar, duduk tenang, pikiran tenang, seperti meditasi. Nak pede kita taruh meditasi. Sebenarnya tempat posisi kita ini, bapak ibu ini sebenarnya ini model meditasi. Relax doa mukanya nang, amang, relax sudah datang ke gereja, kemudian tenang, longgar semua, paru-paru longgar, jantung bagus, badannya. Karena orang fasik, orang berdosa itu jantungnya udah gini-gini. Kapan saya ditangkap polisi karena dia koruptor kan, karena dia pembunuh, karena dia pendendam. Topunanya teh, mama teh, wasa serangan jantung. Kalau orang tahu hutong di gereja di sampai madodok karena lita bona. Somar zami tahu lepas ditanya mulai ada mata natong tu. Ale bama, anggo soboy be modo mizawi gereja be boy mamodo. Tahu orang makuling organi kan, ngulus asai enak gitu. Tapi bukan meditasi itu namanya ngantuk. Kalau meditasi kan konsentrasi, tenang, menghirup udara, terasakan peredaran darahnya terus kan. Malahnya sendiri itu masalah kan, ada masalah fisik, ada masalah psikis gitu. Karena beban-beban. Kalau dibilang mana lebih canggih komputer sama manusia, dibilang komputer, padahal enggak ada apa-apanya komputer. Komputer itu kan harus dimasukkan data, di input ke dalam kan, masukkan. Kalau manusia itu sekali kita bangun mata melotot semua masuk informasi. Mata ini langsung menyerap. Oh ini begini, oh ini marga ini marga ini. Terus 20 berapa jam-jam dia masuk data terus. Makanya hati-hati kita melihat apa. Kalau mata kita ini melihat judi di Texas, pasti kita mau berjudi. Karena langsung masuk informasi dari mata ini. Oh judi. Apa yang kita lihat itu langsung masuk ke otak kita ini. Dan tanpa henti itulah kecepatannya manusia ini. Masih kalah kecepatan komputer. Oh komputer cepat kali katanya. Diketik, hitung, keluar. Manusia jauh lebih cepat. Kenapa?
Mata ini melihat langsung masuk datanya semua. Oh, pendeta ini Banjarnahor nih, jelek ini katanya kan. Oh, banyak nggak bagus, mau pindah pula ini, langsung serak mata si komputernya itu kan. Oh, syukurlah katanya kan. Padahal cuma baru dengar titik kan. Itu telinga ini kecepatan lebih cahaya, amang enak. Apa yang didengar? Lebih cepat dari detik, kecepatan masuk ke otak. Kalau kita nggak pintar-pintar menyaring, makanya kalau masuk semua ke otak kita ini harus kita banyak hapus, delete. Ke komputer itu kan foto-foto lama, kesalahan lama harus dihapus. Kalau itu yang membuat secara psikologi jadi beban. Dan itu yang terjadi sama diri saya sebenarnya. Belum saya pahami mulai dari kecil saya merasa lemah. Terus saya terus bertanya, pikiran saya apa yang saya lihat dalam tubuh saya itu, saya kok lemah ya gitu. Terus bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan saya bilang pasti saya meninggal 50 tahun. Saya bilang itu dulu sama pendeta Amunte Eporus GKPS waktu kami pembinaan pendeta yang 10 tahun. Terus dikumpuli di Siborong-borong, di Jitun, ditanya, kamu nanti minta umurnya berapa? 100, 90, 80. Sampai kepada saya bilang 50. Oh, ini yang kita cari katanya, diskusikan. Kemudian saya didudukkan di tengah, di Jitun Selang itu banyak pinus tinggi-tinggi. Kenapa kamu Banjarnahor bilang umurmu 50 tahun? Sedang saya lemah. Terus otak saya terbuka, terus masuk informasi, bertanya, mengapa? Bahaya itu Banjarnahor katanya. Betul, saya 50 tahun tapi nggak mati, setengah mati karena sakit kan, lumpuh. Itu diselamatkan oleh Eporus GKPS, bisa nggak mati kalau move on. Jadi disugestilah saya menghirup udara di Jitun itu karena banyak pinus kan. Coba hirup udara. Harus kau syukuri hal sederhana seperti udara ini. Jangan hanya bertanya di otakmu itu, komputer otakmu itu masuk terus data dan menghakimi diri saya sendiri dan orang lain. Nggak ada yang benar. Ini kenapa begini ya? Ini kenapa begini? Ini salah terus otak saya itu. Katanya udah bawaan. Saya lahir, otak saya selalu bertanya, kenapa begini, kenapa begini, harusnya begini. Terus tidur pun dia masuk aja informasi. Sehingga berbahaya kepada saraf. Jadi ya penyembuhannya saya harus hidup sederhana, ya tidak berpikir, tidak memikirkan yang lain-lain, hanya menikmati udara, menikmati tidur, makan, berjemur pagi itu. Katanya bisa membantu saya. Demikian juga kita semua sebenarnya untuk membangun tingkat kesadaran kita itu harus kembali menyatu kepada alam. Karena komputer otak kita ini selalu menyerap semua. Di kantor kan masuk data sini, keluar lagi, masuk lagi, macet, masuk lagi sini. Wah, ada bahas politik lagi, masuk lagi semua. Ya tergantung kita. Kalau kita nggak suka politik yang gaduh, ya nggak usah ditonton, karena otak kita itu harus langsung otomatis menyerap. Ini Prabowo apa Ganjar? Prabowo apa Ganjar? Terus Cak Imin kok jadi ke Anies? Terus bahas kan politik, diserap semua gitu. Lu aja pikiran Jolmai harus di-delete, dibuang aja. Kita harus melihat dan mendengar pujian aja, pujian gereja, firman Tuhan, ya kan? Relax terus. Jangan memikirkan masa lalu katanya dan masa depan. Pikirkan sekarang aja. Nikmati makan, nikmati tidur, nikmati ke gereja, kayak gitu. Kalau gitu Allah senang, gak melakukan dosa lagi kan? Seperti dalam nats ini. Tetapi jika ada di antara kita atau anak-anak kita yang selalu menyimpang, itulah kita Hezekiel sekarang harus menegur. Misalnya anak kita memakai narkoba,
Udah kita tahu tiap minggu dia pakai narkoba, terus pakai suntikan. Masa kita nggak tegur? Ya pasti setahun dia udah meninggal kok. Karena dosisnya makin tinggi, makin tinggi. Kalau anak kita pecandu alkohol, harus kita tegur. Karena itu makin candu, dia akan meninggal. Dia nggak bahagia. Jadi dengar do hitam menegor, tapi resikonya tinggi. Kalau kita menegor jemaat kita yang sehariannya menjudi, mabuk, pesta pora, berzinahan, terus kita tegur, apa urusanmu menegor saya? Emang uangmu saya pakai? Emang kau siapa? Katakan, udah sana. Emang risikonya berat sebagai Hesekiel. Berani dohita menegor soni. Kalau anak tidak ada anak, katanya orang tua sekarang nggak berani lagi menegor anaknya karena anaknya dulu lebih besar, lebih tinggi. Kalau ditegur, kau jangan merokok ya. Nah, apa? Kenapa rupanya? Kata anaknya kah? Waduh, takut juga orang tuanya. Udahlah, terserahlah. Kau nggak kuliah. Kenapa kalau nggak kuliah? Kenapa rupanya? Puji Tuhan lah anak kalian masih bagus. Kalau saya dulu seperti itu, dibilang mama saya, kau nggak kuliah? Apain saya kuliah? Saya bilang sama mama saya. Nangislah mamaku nengok aku dulu. Terus saya keluyuran terus, main judi, biliar apa semua. Kenapa kau? Kenapa rupanya? Saya lawan. Karena tingkat kesadaran saya sangat rendah. Tidak ada kesadaran. Kadang gereja memang, kalau nggak gereja kenapa rupanya? Saya bilang sama mama saya itu. Tapi akhirnya saya sadar, saya mau sekolah pendeta, mak. Langsung puji Tuhan. Allah udah mulai sadar. Allah ini udah sampai pesonari, rak sadar dong aku na Juli, rak sadar. Sampai sekarang hanya lalat di kodi tuak. Sudah 50 tahun dan dikirim terus di grup kami. Asal ngirim foto pasti tuak di gelas sama anwar tempat tuaknya. Orang gitar. Aku nggak bilang apa-apa. Apa mau aku bilang? Lalu bilang sadarlah kawan, bertobatlah. Sok-sok udah pendeta. Dulu kaunya komandan kami, katanya pula. Alebah, maulihat sama Tuhan, mari sadar kau. Khususnya mulai saya di sakit, rupanya 50 tahun saya mengalami ketidaksadaran. Puji Tuhanlah saya sadar. Tetapi ada yang sampai mati pun makin inilah kebohongan terakhir. Sampai mati dia tetap jadi pembohong, ya kan? Kalau dari kecil seperti ini, keluarga abang ini dibawa ke gereja kan diserapnya terus. Apa yang dilihatnya kan diserap, mata, komputernya. Coba kalau kita bawa anak kita ke diskotik, kan diserapnya itu mah. Oh ini yang benar katanya. Ini yang benar, dunia malam, narkoba, rokok, minuman keras. Makanya kita bawalah anak kita itu ke gereja, terdidik, sekolah minggu, belajar Alkitab, belajar berdoa. Inilah fungsi gereja Hesekiel sebenarnya ini, Hesekiel ini. Dan pribadi kita kan nggak selalu mampu menegur orang, ya kita kondisikan aja, kita bawa pelan-pelan. Yang ama diajak jadi korama, yang punguan ina dibawa punguan ina, harus diajak. Soalnya banyak ina juga yang depresi berat di luar sana. Kan udah kutanya, kenapa ina nggak mau masuk? Ina Kamis kayak Deborah kayak. Kayaknya nggak jalan keluarnya aku ke gereja, katanya. Nggak ada solusi. Bukan solusi katanya. Itulah hebatnya kan. Dia tidak mengakui gereja sebagai solusi lagi. Jadi apa? Ya kalau nggak gereja bisa dirimu sendiri menjadi obatnya. Paling tidak bersabar dan berdiam itu tingkat kesadaran sudah 250. Sebelum kita bisa mengampuni, mengayomi, mendoakan itu kan ke gereja itu sudah di atas 250 tingkat kesadaran
Bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang jam 7, setiap jam 7 datang ke sini tingkat kesadarannya sudah di atas 250, itu udah hebat, udah 2 jempol. Kalau mau lolos sekali, saya tahu itu gereja bulan Natal itu masih di bawah 250. Daerah kapal selam kan, Mangukor gitu. Natal muncul. Tapi melohamu setiap minggu ke gereja itu sudah bagus. Bukan kecerdasan ya, bukan IQ, karena ada IQ tinggi, koruptor, pejabat kan. Udah gubernur tingkat kesadarannya mengkorupsi uang bencana alam. Bayangkan dulu. Orang udah nggak makan, diambil lagi dari mulutnya. Di mana kesadarannya itu? Wali kota, DPR, tingkat kesadarannya sangat rendah. Itu sama dengan penipu, pembohong. Itu tingkat kesadaran 20, kita bayangkan dulu. Nilainya 20 dari 1000. Mau kemana dia? Alenaing mahita dia kalau bisa sampai 500. Namanya itu bijaksana seperti Raja Salomo. Roma Ratu Seba belajar. Apalah kok bisa tingkat kesadaran 500, di atas 500 Salomo. Saya nggak usah cerita, lihat aja. Apa? Oh ini apa, gedung apa? Ini gereja bait suci. Belum ada di dunia ini yang membangun bait suci. Itulah tingkat kesadaran Salomo, harus tempat berkumpul bait suci itu untuk muji Tuhan. Pada saat itu enggak ada. Itu biar Ratu Seba itu hanya menyembah matahari. Itulah tingkat kesadaran yang paling tinggi, mendirikan gereja. Asaburi si Martangiang. Bungi penataan, inilah kantor, inilah tempat rapat. Pengelolaan anak gereja, ini serbaguna, ini rumah pendeta, gedung sekolah minggu, kantin, begitu. Itu tingkat kesadaran sudah di atas rata-rata. Ada gereja nggak ada toiletnya. Jadi ditanya mana toiletnya, nggak ada. Gereja. Iku tahu tanami, nggak ada toilet. Jadi dia nggak sadar bahwa manusia itu butuh toilet. Kesadarannya rendah. Harus dibuat. Ada gereja nggak ada ruang serbagunanya, kesadarannya juga rendah. Padahal serbaguna bisa pertanyaan, PA di situ kan. Harus sadar kita itu kita bangun dan bagus. Jadi mulai di Mampangon kesadarannya sudah cukup bagus. Ada semua. Multimedia ada, pemusik ada, sound leader ada. Ini mic-nya bagus, AC-nya bagus, cintuannya ada. Itu sudah mulailah tingkat kesadaran yang lumayan. Ya itulah, mudah-mudahan kehadiran kita di Mampang ini membawa kebaikan karena pertobatan yang terus-menerus meningkatkan kesadaran kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini yang Tuhan berikan kesempatan bagi kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan dengan pertobatan kami dan perubahan kami dari dosa-dosa kami, kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Roh Kudus-Nya menemani
kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat Tuhan. Lama kok lama? Oh. Jangan
saudara-saudaraku yang terkasih, ku sangat bersuka cita dan bersyukur jika kamu senantiasa taat kepada Allah Bapa Maha Kudus. Karena itulah kita dipanggil hidup kudus seperti anak.